Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa karena Kau begitu baik, karena Kau begitu luar biasa. Terima kasih untuk hari baru ini Tuhan, kami bisa bangun Tuhan, bisa melakukan aktivitas. Kami saat ini mau melakukan renungan harian. Terima kasih Yesus, selalu beri kami hati yang mengingat Engkau Tuhan, memandang Engkau Tuhan, dan biarlah kami menjadi selalu berkat-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Jangan pernah Kau meninggalkan kami, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hati kami, roh kami, jiwa kami Tuhan, Kau buka Tuhan, hikmat-hikmat-Mu mengalir dalam hati kami Tuhan. Damai sejahtera saja Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul maka Kau ada di sini, dan kami percaya saat ini Kau ada di sini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan perlindungan-Mu Tuhan, malaikat-Mu melindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya Bu ya. Kita akan ini Bu, nyanyikan lagu. Hanya satu sobatku, hanya satu sobatku yang setia. Dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin ya Bu ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu berikutnya, tapi kita benar-benar mengucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Tuhan Yesus itu benar-benar sobat kita ya Bu ya, sobat kita yang setia ya Bu ya. Amin. Kita nyanyikan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin ya Bu ya. Kita akan ini Bu ya, membahas tentang pengkhotbah lagi ya Bu ya. Kan kita kemarin ini ya Bu ya, merenungkan tentang perkataan pengkhotbah ya, yaitu Raja Salomo yang menulis ini. Ini dipercaya ditulis Raja Salomo. Di situ Raja Salomo mengajarkan untuk mencoba segala sesuatu ya Bu ya, karena tidak tahu mana yang akan dituai ya Bu ya. Tapi di sini yang kemarin kita baca Bu ya, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburlah benihmu pagi-pagi dan jangan memberi istirahat. Dan setelah yang kita bahas kemarin ya Bu ya, benar-benar itu memang yang dikatakan Salomo itu memang benar-benar dilakukan banyak, rata-rata kebanyakan para pengusaha ya, mereka banyak ini ya, karena mereka sudah berpengalaman banyak hal, mereka mencoba berusaha di segala bidang ya, itu memang dilakukan oleh para pengusaha. Nah, tapi di sini di tulisan pengkhotbah ini yang terakhir dikatakan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Itu maksudnya apa? Ini juga di pengkhotbah juga ini
di awal ya, di Pengkhotbah pasal 1. Segala sesuatu adalah sia-sia loh. Maksudnya apa? Terus lagi pengejaran hikmat adalah sia-sia loh. Ini maksudnya apa? Jadi inilah perkataan pengkhotbah anak pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Jadi intinya pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia. Terus di pasal di satunya lagi, pengejaran hikmat adalah sia-sia, padahal ilmu pengetahuan. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala sesuatu yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihat, aku telah besar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam hanya hikmat ada banyak susah hati dan tidak memperbanyak pengetahuan. Dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Itu maksudnya apa ya? Nah, kan Raja Salomo itu kan seorang raja besar ya Bu ya, raja yang kaya raya ya Bu ya. Dia benar-benar mengejar ilmu pengetahuan. Nah, di akhir hidup Raja Salomo ya Bu ya, dikatakan nafsu buruk terhadap perempuan menghancurkan iman Raja Salomo. Jadi setelah melakukan banyak hal bagi Tuhan ya, Salomo akhirnya menyembah Allah-Allah lain. Hal itu akibat perempuan-perempuan istri dan gundinya. Ketika Salomo sudah tua, istrinya mencondongkan pada Allah-Allah lain seperti Aritoret dan Milkom serta dewi-dewi lainnya, sehingga ia tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan seperti sikap ayahnya Daud dahulu. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan orang Moab, dan Molok dewa Amon. Demikian juga karena demikian yang dilakukan istri-istri orang asing. Jadi dia menyembah itu karena apa? Pengaruh istrinya. Dan akibat dosanya tersebut, kerajaannya dikoyakkan, terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan 10 suku dan satunya 2 suku dengan rajanya keturunan Daud. Jadi Samaria sama itu ya Bu ya, sama Yehuda. Tuhan juga membangkitkan hadirnya musuh-musuh Salomo yang selalu mengancamnya. Hidupnya dan pemerintahannya tidak lagi aman tentram seperti sebelumnya ketika masih setia pada Tuhan. Jadi Salomo yang raja besar itu ya Bu ya, benar-benar sudah ini ya, melakukan banyak hal bagi Tuhan ya. Dia banyak ini pengetahuan, juga membangun bait Allah, tapi pada akhir hidupnya dia berkata semuanya kesia-siaan. Kalau kita ini ya Bu ya, kalau kita coba bayangkan ya Bu ya, saat Salomo sudah melakukan banyak hal itu, dia akhirnya kerajaannya terpecah jadi 2. Terus kemudian ketika Salomo tahu yang dinubuatkan itu, jadi Yeroboam itu yang akan dinubuatkan menjadi ini ya, memerintah 10 suku itu ya. Nah, Salomo waktu itu ini ya mau membunuh Yeroboam, tapi Yeroboam berhasil melarikan diri dan akhirnya Yeroboam pun ini berhasil menjadi raja. Nah, kita mau mempelajari ini ya, Salomo yang sudah melakukan banyak hal pada Tuhan, yang begitu setia pada Tuhan, akhirnya dia menyembah Allah-Allah lain karena istri-istrinya yang banyak itu.
ratusan ya, bahkan dikatakan juga ribuan. Itu karena ini ya, apa, kebanyakan tuh ini kalau menikah ditulis juga ini, dia menikahi istri ini mengambil keputusan etis. Jadi Salomo kawin dengan putri asing, tapi tidak disebutkan masa itu yang. Jadi dia ini ya menikahi putri asing demi politik, untuk memperluas kerajaannya kayak gitu. Nah, jadi tapi waktu itu dikatakan ia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan dengan hidup menurut ketetapannya seperti yang dipesankan Raja Daud. Tapi saat itu awal-awal dia ini masih memegang perintah-perintah Tuhan, tapi saat tua kayak gitu dia jadi condong ya, karena mungkin fisiknya juga ya, dimana mungkin istrinya masih muda-muda, dia mencondongkan hatinya ke situ. Nah, di sini kita diajarkan ya Bu ya, saat kita memiliki semuanya, kita harus bisa ini ya Bu ya, memilih orang-orang sekitar kita ya Bu ya. Maksudnya orang yang benar-benar mendukung kita ya Bu ya. Mendukung kita melakukan sesuatu. Jadi saat kita telah melakukan banyak hal, kan kemarin kita diajarkan ini ya, mencoba segala sesuatu. Tapi di sini Salomo juga mengatakan semuanya itu kesia-siaan. Ini jadi pelajaran juga bagi kita. Jadi saat kita memperoleh segala sesuatu yang kita coba tadi, kita harus ingat pada akhirnya kita akan tua dan kita akan dikelilingi orang-orang yang akan kita pilih saat membangun semua hal yang ingin kita lakukan. Jadi saat kita melakukan sesuatu, kita harus bisa memilih orang-orang yang mendukung kita ke arah Tuhan. Kalaupun orang itu berbeda agama, mereka menghormati Tuhan. Dan kalau kita benar-benar percaya karena Tuhan itu nyata, mereka bisa percaya kepada Tuhan kita kayak gitu, karena sikap kita, karena bagaimana mereka bekerja sama dengan kita. Jadi mereka benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kita ya Bu ya. Tapi saat kita melakukan segala sesuatu, Salomo benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Dia yang benar-benar dikatakan Tuhan orang yang berhikmat. Tuhan juga mengatakan tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo ya Bu ya. Jadi dikatakan Salomo itu orang paling berhikmat. Tapi lah Salomo mengatakan semuanya itu kesia-siaan, karena seperti yang ditulis ya, kerajaannya jadi terpecah dua. Itu karena Salomo memilih orang-orang yang salah kayak gitu. Dan kalau kita bisa bayangkan ya, dia ini ya Bu ya, memimpin kerajaan yang besar. Banyak hal yang dia alami, dan sampai pada titik dia menulis kitab Pengkhotbah di mana dia mengatakan semuanya sia-sia. Jadi penting bagi anak-anak muda, bagi kita, saat melakukan sesuatu kita bisa memilih orang-orang sekitar kita itu yang berbeda mendukung kita, entah saudara yang mendukung, karena kan saudara ada dua tipe, yang mendukung atau tidak mendukung. Namanya juga manusia, itu dialami semua pengusaha, dialami semua orang. Kita cari orang-orang yang mendukung, kita memilih pasangan yang mendukung. Kita memilih, kalaupun ternyata tidak mendukung, kita cari orang-orang yang mendukung. Karena apa? Kita tahu kita lakukan itu untuk Tuhan kayak gitu. Jadi agar apa? Agar kejadian yang dialami Salomo setelah memperoleh semua hal, jangan sampai kita berkata semuanya sia-sia. Karena kita tidak menetapkan tujuan. Saat kita melakukan sesuatu, kita tempatkan Tuhan di depan kita, di atas kita. Jadi saat melakukan sesuatu, kita tahu kita meninggalkan sesuatu yang baik karena itu untuk Tuhan. Karena kita mau anak-anak kita, anak-anak cucu kita menjadi lebih baik ya Bu ya. Jadi saat kita melakukan sesuatu, kita pandang Tuhan ya Bu ya. Walaupun manusia banyak melakukan kesalahan, tapi kan yang penting hati kita itu sudah mempunyai keinginan atau niatan yang baik ya Bu ya. Di sini Salomo benar-benar mengajarkan kepada kita anak-anak muda bahwa saat melakukan sesuatu penting bagi kita untuk memilih orang-orang sekitar kita. Kita memilih suami yang mendukung kita.
kita memilih saudara-saudara yang mendukung kita. Kita memilih teman-teman yang mendukung kita. Karena banyak juga kejadian saat saudara tidak mendukung, banyak teman-teman yang mendukung. Tapi banyak juga kejadian saudara bisa jadi teman baik ya Bu ya. Bisa menjadi partner bisnis yang baik. Tapi banyak juga kejadian saudara sendiri tidak mendukung. Akhirnya ini ya membuat sesuatu dengan teman itu. Terserah kita mau milih yang mana, tapi yang terpenting kita memilih orang-orang yang mendukung kita, yang mendukung usaha pekerjaan kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan ya, dengan memaksimalkan semua talenta kita sehingga tidak ada kata sia-sia. Seperti yang dikatakan Salomo ya, ini kan sesuatu yang miris ya, saat Salomo sudah melakukan banyak hal tapi di hari tuanya dia memilih orang-orang yang salah. Akhirnya Salomo berkata semuanya sia-sia. Karena apa? Karena pada waktu dia selesai melakukan semuanya, dia tidak dikelilingi orang-orang yang mencintai dia. Dia tidak dikelilingi orang-orang yang mendukung dia. Lebih baik saat awal-awal kita dikelilingi orang-orang yang tidak mendukung kita, tapi kita imani saat akhirnya nanti kita dikelilingi orang-orang yang mendukung kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Sehingga kita bisa berkata terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatanmu, saya bisa menjadi berkat, saya bisa melakukan segala sesuatu, memaksimalkan semua talenta dalam diri saya. Itu kita harus bisa melakukan itu. Kitab ini benar-benar mengajarkan kita banyak hal. Jadi Salomo mengajarkan kenapa dia menjadi kaya raya, karena dia mencoba banyak hal. Tapi di akhirnya, di akhir paragrafnya dia katakan semuanya sia-sia. Karena apa? Saat dia melakukan itu, melakukan semua hal yang luar biasa itu, dia tidak dikelilingi orang-orang yang mendukung dia, sehingga dia bisa merasakan ketentraman, ketenangan. Jadi penting kita imani, walaupun awal-awal kita tidak dikelilingi orang-orang yang mendukung kita, tapi kita imani pada akhirnya kita akan dikelilingi orang-orang yang mendukung kita. Karena Tuhan tahu kita, Tuhan benar-benar tahu bahwa tujuan hidup kita itu untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ini benar-benar mengajarkan kepada anak-anak muda untuk kita bisa ini ya, sampai ke puncak dunia, kita bisa melakukan apapun, tapi coba memilih orang yang benar-benar mendukung kita, yang benar-benar takut Tuhan, sehingga saat sesuatu terjadi, orang tersebut tidak meninggalkan kita ya Bu ya. Ini jadi benar-benar jadi penguatan kita imani ya Bu ya. Jadi walaupun saat awal-awal kita ditinggalkan, bahkan keluarga kita meninggalkan, teman-teman kita meninggalkan, banyak orang yang menusuk, tapi kita imani karena kita membuat segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita imani bahwa pada akhirnya nanti kita akan dikelilingi orang-orang yang benar-benar mendukung kita ya Bu ya, untuk bisa menikmati segala pekerjaan, hasil pekerjaan kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Sehingga tidak ada kata sia-sia yang seperti yang dialami Salomo ya Bu ya. Ini benar-benar perlu diingatkan juga kepada anak-anak muda bahwa penting bagi kita melakukan sesuatu dengan benar, dengan orang-orang yang benar, agar bisa diterima Tuhan, dan saat tuanya nanti kita bisa benar-benar menikmati dengan orang-orang yang benar-benar mendukung ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Ini untuk penguatan bagi anak-anak muda ya Bu ya. Mari kita ini menyanyikan lagu ini ya. 360. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi
hidupku. Amin ya Bu ya. Terima kasih Yesus untuk renungan hari ini benar-benar menguatkan kami untuk mengajarkan Tuhan, untuk menjadi pelajaran Tuhan. Raja Salomo yang benar-benar hikmat, yang benar-benar kaya raya Tuhan, dengan mencoba segala satu talenta yang dia miliki, pada akhirnya berkata sia-sia. Ini mengajarkan pada kami untuk membangun sesuatu, biarlah kami bisa memilih orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat Tuhan, keluarga yang mendukung, mencari pasangan hidup yang mendukung, sehingga saat kami tua nanti Tuhan, kami imani Tuhan, kami bisa bersama orang-orang yang benar-benar mendukung kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ayat-ayat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.